Ya, jadi nanti, ini bisa di-upload di YouTube, yang mau lihat lagi, yang mau mengulang mangga, silakan. Bentar, ini ada 3 orang lagi yang bergabung. Malam Bu Srice. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin ada baiknya kita sambil jalan aja ya, kita mulai obrolannya malam ini supaya nanti nggak terlalu malam, karena ada beberapa ini yang, eee, ada di wilayah Indonesia yang berbeda, jadi nanti kalau terlalu malam kesian. Kita mulai dari mana ini enaknya Ibu, Bapak? Kan ngobrol ya. Ada masukan nih, dari mana kita memulai obrolan hari ini? Judulnya tentang pendidikan anak. Mungkin yang paling banyak pertanyaannya kan yang hampir sama. Oh, boleh. Tapi ini pertanyaannya Beda-beda. Ibu, beda-beda. Kayaknya Beda-beda. ada yang guru, ada yang orang tua, ada Hmm. yang pemerhati anak, Hmm. kayaknya gitu ya, punya punya apa namanya, konsen masing-masing untuk pertanyaannya. Hmm. Mungkin yang dasar dulu aja ya. Baik, Bunda. Ya, kita mulai aja. Ini kalau menurut dari kacamata saya. Nanti silahkan kalau mempunyai pemikiran yang mungkin berseberangan atau punya ide tersendiri, mangga silakan kita ngobrol aja santai malam ini. Ya, Siap, Bunda. ya. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan semua, dan izin saya untuk mengambil waktu kita sebentar untuk sama-sama berdoa agar pertemuan kali ini akan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Mari kita mulai berdoa dulu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, Ibu Bapak, mungkin saya akan sharing dulu pemahaman saya tentang pendidikan. Kalau saya mempelajari apa yang tercantum di Dinas Pendidikan ataupun di, para ahli tentang pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu proses, begitu katanya. Proses di mana, dengan proses ini anak-anak akan difasilitasi untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, perubahan itu, yang dituliskan di situ bukan hanya sekedar secara sains ya, kepandaian baca, tulis, hitung, IPA, IPS, matematika dan lain sebagainya. Tapi di situ juga ada karakter, ada, pemahaman tentang spiritual, ada pemahaman tentang, interaksi terhadap sesama lingkungan. Bahkan di situ dituliskan juga tentang bagaimana anak-anak ini atau kita semua akan menjadi bagian dari, eee, suatu suatu peradaban ya. Nah, peradaban itu berarti bukan hanya berbicara tentang manusianya, tapi semua yang terlibat dalam lingkungan itu, gitu. Bahkan, dalam jangka waktu yang tidak terbatas mungkin ya, karena peradaban itu akan meninggalkan jejak untuk, eee, kehidupan berikutnya, gitu. Nah, jadi kembali saya, izin untuk mengulang, yang dinamakan pendidikan adalah suatu proses perubahan, di mana perubahan itu akan memfasilitasi seseorang mengalami peningkatan dari semua aspek, dirinya, bahkan juga yang berhubungan dengan, sekeliling.
Nah, di sini di dalamnya termasuk ada karakter, kemampuan bersosial, kemudian menjadi bagian dari lingkungan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kalau malam ini kita bicara tentang pendidikan anak, menurut kacamata saya, ya, anak berkebutuhan khusus, anak spesial itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan anak yang reguler. Kalau melihat, tujuan akhir pencapaian yang dinamakan pendidikan. Setiap anak, apakah itu reguler atau bukan, mempunyai hak untuk difasilitasi agar mereka mengalami peningkatan dalam dirinya. Itu yang, menurut saya, hal yang utama ya tentang pendidikan anak. Nah, kembali lagi, eee, ya, pertanyaan ini ada yang masuk tentang seolah-olah kalau saya, baca ya seperti ini, pendidikan apa yang penting untuk ABK? Ya, kembali lagi, ABK atau bukan, mereka sama-sama perlu mencapai tujuan yang sama. Tentu saja dalam tanda kutip, hal yang mampu dicapai oleh mereka, itu. Apa yang membedakan, pendidikan reguler dengan pendidikan untuk anak spesial? Setelah tadi kita bicara persamaannya bahwa pendidikan ini sama-sama membawa, mengajak, memfasilitasi anak-anak ini untuk menjadi lebih baik. Eee, yang membedakan adalah sebetulnya waktu tempuh ya, mungkin. Kemudian awalan mereka masuk, itu. Nah, ini akan tergantung dari kondisi anaknya masing-masing. Selama anak itu masih bisa mengikuti, kondisi yang umum, maka mungkin akan jauh lebih gampang untuk para orang tua mengikutkan anaknya pada, jenjang pendidikan yang pada umumnya. Apa jenjang pendidikan yang pada umumnya? Kita mulai dari PAUD ya, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, mulai dari SMP naik ke SMA itu mulai agak ada, perbedaan ini, ada SMK, ya sekolah kejuruan. Kemudian untuk kuliah itu lebih lebih luas lagi pilihannya, gitu. Nah, itu, untuk anak-anak yang umum, yang reguler. Bagaimana dengan anak-anak yang spesial? Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tidak ada bedanya antara pendidikan anak-anak reguler dengan anak-anak spesial dalam hal tujuan pencapaian pendidikannya, gitu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau anak-anak reguler ketika mereka mengikuti pendidikan, orang tua akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Apakah itu lembaga pendidikan, negeri ataupun swasta. Tapi semuanya di bawah lembaga Kementerian Pendidikan ya, gitu. Nah, untuk anak-anak yang spesial ini, apakah mereka akan masuk ke sana? Jawabannya iya, karena mereka anak Indonesia dan dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Artinya anak-anak spesial juga tidak dibedakan dengan anak-anak reguler. Mereka juga tetap mendapatkan hak untuk bisa mengikuti pendidikan yang sama. Nah, masalahnya adalah, nah, kita paham bahwa namanya anak spesial itu kelompoknya macam-macam ya. Ada yang, mempunyai hambatan fisik, ada yang punya hambatan intelektual, ada yang, hambatan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan agar mereka bisa mencapai tujuan yang sama.
Kalau kita rutun lagi ya, ibu bapak, anak begitu dalam tanda kutip sudah siap untuk sekolah, maka orang tua bekerja sama dengan lembaga pendidikan menyekolahkan anaknya, memberi pendidikan untuk anak. Kalau anak spesial gimana? Ada yang mau cerita? Kalau anak spesial gimana? Apa yang mereka hadapi? Sebetulnya prosesnya sama. Jadi pertama itu orang tua kan yang memutuskan anaknya mau sekolah atau enggak, bukan sekolahnya kan yang narik anaknya untuk sekolah. Orang tua memutuskan, "Oke, anak saya masuk TK." "Enggak deh, anakku enggak TK, langsung masuk SD." Orang tua kan? Demikian juga dengan anak-anak spesial. Orang tua yang perlu memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan anak-anaknya, sama dengan anak spesial. Nah, pertanyaannya ada, bagaimana kita memutuskan anak itu sudah siap sekolah atau tidak? Ya, eee, kita tahu ya kalau untuk masuk ke pendidikan yang reguler itu ada syarat-syaratnya, bener nggak, Bu? Syarat-syarat yang diminta, misalnya kalau untuk, SD misalnya, mereka sudah mandiri. Saya ingat waktu anak saya pertama, tes sekolah itu, kebetulan sekolahnya ada 3 lantai. Jadi anak diminta mengantarkan, jadi membawa berkas satu map itu, naik ke lantai satu sendiri, tidak didampingi oleh orang tua untuk bertemu guru di sana. Ya pastinya orang tua sekolah juga sudah mempertimbangkan anak untuk bisa naik ke tangga itu ya. Nah di sini kelihatan sekolah meminta anak untuk bisa mandiri lepas dari orang tua. Ini untuk SD, ya. Nah, kalau anak ABK kan nggak bisa begitu ya. Jangankan jangankan mereka diminta untuk naik tangga ya, gitu. Untuk lepas sendiri jalan kadang kala itu masih menjadi tantangan, 1 meter aja mungkin itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, itulah sebabnya maka, eee, orang tua perlu tahu apa ciri-cirinya anak sudah mampu untuk sekolah. Oke, kita bicara tentang memilih dulu nih pendidikan untuk anak-anak. Orang tua memilihkan pendidikan untuk anak-anak. Kalau orang tua dengan anak reguler, mereka tidak perlu berpikir keras karena semuanya udah tersedia dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya udah ada. Nah, orang tua dengan ABK ini yang perlu berpikir nih, perlu memutuskan apakah anaknya akan disekolahkan di sekolah ini atau bagaimana. Nah, syarat kesiapan sekolah itu tetap perlu diperhatikan orang tua untuk memastikan anaknya mau bisa masuk ke sekolah tersebut. "Ya Bu, kalau gitu anak saya nggak bisa masuk dong." Eee, Mari kita mundur dulu ke belakang, ya. Ketika ada pertanyaan, "Ya Bu, anak saya kalau gitu nggak bisa sekolah dong." Kita kembali lagi tadi kepada statement yang saya baca, bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk memfasilitasi seseorang mengalami perubahan dari segi intelektual, karakter, religius, dan lain sebagainya, sosial. Itu yang kita perlu pegang kuat. Nah, pertanyaannya, apakah anak saya perlu sekolah? Apakah anak saya tidak bisa sekolah? Dengan kondisinya seperti itu, ini yang orang tua perlu putuskan. Sebenarnya anaknya mau
mau disekolahkan atau tidak? Kalau disekolahkan, apakah itu akan sesuai dengan tujuan pendidikan atau tidak? Ini yang orang tua dengan anak spesial ini perlu pegang betul soal ini. Karena kalau sekalinya anak ini sudah masuk ke program sekolah dan kemudian tidak mencapai tujuan pendidikan, mungkin itu akan membuat kita perlu mempertimbangkan. Bahkan untuk anak reguler juga sama loh Bapak dan Ibu. Kalau pada akhirnya anak-anak ini tidak mengalami perubahan, perkembangan sehingga mencapai kemampuan bersosial yang lebih baik, kemampuan karakter yang lebih baik dan lain sebagainya, artinya tujuan pendidikan nggak berjalan juga. Betul nggak sih? Betul nggak? Betul, Bunda. Ini soalnya udah malam saya paham ya, jadi sebagian, pada off kamera. Ya makasih Bu Srica. Bu Srica sama Bu Dilan yang kelihatan. Oke. Nah, jadi sebetulnya nggak ada bedanya antara anak reguler dengan anak yang spesial. Semuanya perlu mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kalau orang tua mau memasukkan anak, tolong, eee, analisa dulu, apakah kalau anak saya masukkan di sini akan ada perubahan atau tidak? Oke. Kemudian setelah mendapat jawabannya iya atau tidak, lakukan recheck. Kalau anak saya sekolah di situ, apakah dia sudah mampu untuk mengikuti program pendidikan yang ada di situ? Oke, saya mungkin izin untuk menyampaikan bahwa apapun yang menjadi keputusan ibu dan bapak, itu adalah hal yang ibu dan bapak putuskan, ya. Saya tidak mengatakan bahwa, "Ya kalau gitu ABK nggak usah sekolah." Enggak, ya. Karena sekolah itu sekali lagi adalah hak setiap anak. Dan karena anak-anak ini masih belum mampu memutuskan, maka yang membantu untuk memutuskan adalah orang tua, sama seperti anak-anak reguler. Nah, jadi kita lihat pertama, apakah sekolah itu mampu atau lembaga itu ya kita tidak tahu, mampu memfasilitasi anak ini untuk mencapai tujuan pendidikannya atau tidak. Kemudian kedua, setiap orang tua punya harapan sendiri tentang anak-anaknya, betul nggak? Ada yang pengen anaknya jadi dokter, ada yang pengen anaknya jadi penyanyi, ada yang pengen, anaknya jadi apa aja terserah yang penting juara satu, ada ya. Nah, itu semua nggak salah gitu, karena sekali lagi orang tua yang menentukan apa yang menjadi tujuan anaknya. Udah ya, tadi udah cek, oh ya oke ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian saya, maunya anak saya seperti ini. Sekarang kita cross check. Saya ingin anak seperti ini, apakah dengan lembaga pendidikan ini, keinginan saya terhadap anak ani saya ini bisa terpenuhi? Oke? Kalau oke, silakan. Saya boleh ngomong ya? Pada umumnya orang tua, ini saya alami juga, tidak paham kenapa anaknya harus sekolah. Anak sekolah kenapa? Karena anak lain sekolah. Sekolahnya yang kayak apa? Ya karena tetangga saya anaknya ada sekolah di sekolah A, dan itu kayaknya sekolah bagus ya, karena anak tetangga saya pada pinter-pinter sekolah di situ, jadi anak saya sekolah di situ. Nah, biasanya begitu. Saya dulu juga begitu. Ini sesuatu hal yang kita perlu untuk pikirkan ulang, karena tiap anak berbeda.
Sehingga apa yang didapat oleh anak di sekolah A, anak A di sekolah A, belum tentu didapatkan oleh anak B di sekolah A. Nah, jadi berikutnya adalah kita mesti cek lagi. Setelah tahu tujuannya, setelah tahu apa maunya kita terhadap anak, berikutnya adalah anaknya ini punya kemampuan atau tidak untuk bisa mencapai apa yang diinginkan orang tua melalui lembaga tersebut. Banyak banget Bu ceknya. Ya, karena saya berharap nggak ada yang salah jalan gitu. Melakukan sesuatu karena katanya, karena orang lain yang melakukan hal yang sama, sehingga pada akhirnya akan membuat kita salah jalan, salah ngambil jalan. Oke, sampai di situ oke ya Bapak dan Ibu? Saya ulangi mungkin baru ada yang bergabung. Jadi pertama ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, kita perlu meyakini bahwa pendidikan anak reguler dan anak spesial tidak ada bedanya. Dalam hal satu, tujuannya sama, untuk menghasilkan anak-anak yang telah mengalami perubahan baik dari akhlaknya, karakternya, kemampuan berpikirnya, kemampuan bersosialnya, yang pada akhirnya semua ini akan mendatangkan manfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungan dan peradaban. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah sebenarnya orang tua ini maunya apa terhadap anak. Karena maunya orang tua ini akan mewakili maunya anak. Anak di usia muda belum tahu mereka maunya apa. Sehingga mereka sangat membutuhkan orang tua untuk mampu mengerti dirinya dan mengarahkan. Sudah ya? Dua. Yang ketiga adalah cek kemampuan anak. Apakah anak punya kemampuan untuk mencapai harapan oleh orang tua itu melalui lembaga yang sudah dipilih oleh orang umum begitu. Semua anak melewati begitu. Nah, kita akan masuk ke anak spesial nih. Anak spesial itu kita akan lihat 3 hal ini ya. Pertama, dari anaknya dulu nih. Kita perlu pastikan anak ini bisa mengikuti pendidikan di sekolah yang dituju dengan telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh sekolah tersebut. Syaratnya apa? Beda-beda, tiap jenjang sekolah beda, apa namanya, tiap sekolah juga punya ciri khas masing-masing ya, yang akan berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya tadi SD. SD itu kemandirian hal penting, di samping sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sekarang ya, SD sekarang ya. Nah, kemudian yang kedua, harapan orang tua. Apa nih harapan orang tua ketika anak dipilihkan sekolah itu, dikirim ke sekolah itu? Pengen Bu, anak saya kayak anak tetangga saya tuh loh setelah sekolah di situ dia bisa nari. Oke, Ibu perlu cek lembaga itu ada program ekstrakurikuler nari enggak? Ada. Oke, berarti inline. Berarti Ibu harapan kemudian anaknya bisa enggak kalau nari? Bisa Bu, dia paling seneng kalau sudah mendengar musik. Oke, potensi anak untuk nari ada. Sekolah punya fasilitas dan harapan orang tua anaknya udah bisa nyanyi. Oke, udah dapat. Nah, kalau sudah begini, boleh nggak Bu, selain anak saya pinter nari, anak saya juga juara satu? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Cek lagi, bisa nggak dia juara satu? Bagaimana baca tulisnya?
Karena kelas 1 sekarang dia diharapkan sudah bisa membaca, bukan membaca dini ya, sudah kalau di kementerian itu sudah level B1, B2 paling tidak. Udah sampai ke sana nggak membacanya? Berhitungnya kalau anak kelas 1 itu sudah 1 sampai 50. Bener ya Bu Srice ya? Karena Bu Srice yang guru nih. 1 sampai 50 operasional tambah kurang 1 sampai 50. Sudah nggak? Menulisnya, dia bisa nggak menulis, SD itu sudah SD kelas 1 sudah mulai dengan dikte. Bisa nggak dia didikte? Kalau bisa, kayaknya dia bisa deh juara 1. Nah, Ibu boleh sematkan lagi, satu harapan lagi ke anak karena setelah dicek nih bisa. Tapi kalau tidak, ya jangan juara 1. Harapan tadi yang pertama bisa nari, ya udah nari aja gitu. Udah pegang kuat-kuat itu anak bisa nari, dah selesai. Jadi orang tua juga nggak stres, guru nggak stres, anak juga nggak stres. Oke. Oke? Sampai di sini oke? Oke, Bunda. Bunda boleh nambah? Boleh Bukan silakan. nambah, mungkin dari pengalaman aja bahwa kalau untuk khusus ABK itu tidak bisa langsung dicemplungkan begitu saja ke sekolah umum atau reguler ya, apa inklusi. Jadi yang utama bagi saya sih lebih ke tujuannya udah sama ya, tapi kesiapan si anak tersebut apakah dia udah mampu di sana. Jadi karena yang utama bagi kami, bagi saya adalah kemandirian sama ya, kepatuhan. Hmm. Kepatuhan. Hmm. Karena di sekolah umum itu kalau mereka lebih eh, rata-rata ya lebih baik menerima anak yang agak lambat tapi patuh daripada yang pintar tapi nggak patuh gitu. Jadi memang kemandirian, kepatuhan, memahami instruksi, kemudian dia fleksibel gitu, dia tidak rigid, tindak ruangan apa ruang lain marah atau berbeda sesuatu yang baru dia marah gitu, jadi udah lebih fleksibel. Mungkin itu Bunda, ini perlu transisi dulu, mereka nggak langsung begitu saja. Terima Ya, kasih. ya, makasih Bu Srice. Itu kebetulan di sekolahnya Bu Srice. Ada sekolah, kalau nggak salah sekolahnya Pak Yohanes Surya ya. Itu isinya anak-anak IQ tinggi semua. Di situ malah mereka yang nggak, yang patuh itu out. Karena mereka diharapkan untuk punya kemampuan kreativitas, untuk kemampuan Ya. untuk berdebat, kemampuan untuk menjelaskan, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kita mesti cek di setiap sekolahnya masing-masing, apa yang mereka harapkan untuk, eee, memutuskan untuk bisa menerima anak tersebut di situ. Oke, ya, sekarang bicara lagi tentang bagaimana anak-anak yang mundur sedikit ya, anak-anak yang borderline. Ya 50% lah bisa bisa, apa, lulus untuk, seleksi masuk apa namanya, syarat-syaratnya ada. Misalnya tadi anaknya patuh, nggak patuh banget sih, ya, apa namanya, 50%, kadang patuh, kadang enggak, gitu. Tapi dia pintar, oke, dia punya nilai lebih. Nah, artinya bahwa masih apa ya, kadang iya kadang enggak deh. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang seperti ini? Untuk anak-anak yang kondisi seperti ini, itu kita bisa melakukan negosiasi dengan sekolah yang dituju. Apakah sekolah yang dituju siap untuk menerima anak-anak dengan kondisi seperti ini? Ya, karena akan ada konsekuensi yang ditanggung oleh sekolah dalam proses pembelajaran itu dan ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang tua juga dalam proses pembelajaran. Misalnya tadi, anaknya nggak patuh, tapi dia pinter, berarti nanti gurunya di kelas ini berjuang untuk bisa membuat anak ini patuh. Tapi kalau dikasih tugas pelajaran gitu kan, yang lain belum selesai, dia udah selesai. Nah, berarti guru tidak perlu repot-repot untuk
menjelaskan lebih banyak pada anak karena dia sudah bisa. Nah, dalam kondisi ketidakpatuhan ini, maka sekolah akan menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia perlu waktu lebih lama, perlu tenaga khusus, perlu strategi khusus untuk membuat anak ini patuh. Oke. Konsekuensi orang tua apa? Ya mungkin nanti sekali-sekali atau malah sering ya, orang tua dipanggil oleh sekolah, "Bu, anaknya begini, Bu, anaknya begini," gitu ya. Saya ingat pengalaman saya anak kedua. Saya kedua itu termasuk yang tidak patuh. Jadi ada satu masa di TK, dia berlari-lari di atas meja teman-temannya. Jadi teman TK itu kan, mejanya biasanya, bikin satu kelompok gitu ya, terus kursinya mengelilingi gitu. Nah, dia lari-lari di atas meja itu dan karena dia begitu teman-temannya naik juga. Dipanggillah saya sebagai ibunya. Pernah juga dia, eee, sekolah tapi nggak sekolah. Jadi dia berhenti di tempat abang-abang tukang mainan, dari pagi sampai siang dia nggak masuk ke kelas, dia nongkrongnya abang-abang tukang mainan ngeliatin mainan. Nah itu orang tua lagi dipanggil. Nah hal-hal seperti ini yang kita perlu perhatikan. Dan betul, pada waktu mau masuk SD, guru sudah bilang, "Bu, ini anak ibu nggak siap untuk masuk sekolah." Cuman saya waktu itu ngeyel, ngeyelnya gini, karena anak saya itu sudah 3 tahun TK. TKA, TKB waktu mau masuk ke SD karena usianya kurang dia disuruh mengulang lagi TKB. Nah saya ngeyel, masa 4 tahun di TK kalah ya orang kuliah. Tapi ya itu risiko saya terima, jadi saya sering dipanggil oleh guru, it's okay gitu. Nah ini yang kita perlu perhatikan yang borderline, ada hal yang kita perlu bekerja sama dengan orang tua, dengan sekolah sebagai orang tua dan sekolah juga dengan orang tua ya, timbal balik seperti itu untuk hal-hal yang dia belum lulus, ya, belum lulus apa namanya, syarat kelulusan sekolah, tesnya nggak memenuhi syarat. Oke. Bagaimana, eee, ya, biasanya ini ringan, tadi saya bilang karena dia borderline maka masalahnya biasanya ringan. Sebentar difasilitasi dia akan, selesai, bukan menimbulkan masalah besar. Nah, yang berikutnya adalah yang di bawah borderline, ya. Contoh misalnya, anak-anak dengan kalau untuk sekolah biasanya kita fokus pada pembelajaran ya, yang lambat belajar, yang, kesulitan belajar, beda ya, lambat belajar sama, kesulitan belajar. Kalau lambat belajar itu dia perlu waktu lebih lama. Jadi kalau temannya 1 jam dijelaskan, dia 2 jam baru ngerti. Tapi yang kalau kesulitan, dia punya kesulitan dalam belajar, seperti misalnya anak-anak dengan, eee, disleksia, nah, diskalkulia, disgrafia. Nah, anak-anak seperti ini mereka mempunyai kesulitan untuk belajar. Jadi, kembali lagi, kita tadi sudah bicara tentang yang borderline, sekarang kita bicara yang lebih bawah lagi, yang di bawah borderline, ya. Biasanya sekolah itu akan melakukan tes tadi kesiapan sekolah, yang kedua mereka juga akan lihat kemampuan akademisnya. Karena selalu jadi pertimbangan, bagaimana anak ini mencerna pembelajaran dengan baik dan perilakunya. Ini akan saling dikaitkan seperti yang tadi katanya Bu Sice, nggak apa-apa deh, eee, agak sulit belajar tapi dia patuh. Nah itu ada koneksi antara perilaku dan behavior-nya dia, karakternya dia dengan kemampuan belajar. Nah, kalau anak-anak yang di bawah ini, kita perlu tanya pada sekolah, sama sih tadi juga nanya, sanggupkah mereka untuk menerima anak-anak dengan kondisi seperti ini? Komitmen di awal penting. Kalau mereka sanggup, maka orang tua perlu menjelaskan secara detail kondisi anak. Atau paling gampang sih sebetulnya kalau ada asesmen di sekolah tersebut.
Jadi dari asesmen tadi akan bisa dipetakan, anak ini masalahnya apa nih di sekolah, gitu. Dalam pendidikan untuk mencapai pendidikan itu apa. Nah dari situ, untuk sekolah-sekolah yang memang sudah mempunyai latar belakang, kemampuan dukungan akademik dan SDM yang baik, biasanya mereka akan membuat yang namanya IEP, Ya, apa itu? Individual Education Plan. Jadi kurikulum khusus untuk anak yang dituju. Dalam hal ini, saya mungkin sedikit lagi mundur ke belakang, boleh loh kalau orang tua kemudian memutuskan, kayaknya kalau sekolah di sekolah umum ribet ya. Banyak banget urusan yang, sebagai orang tua itu perlu persiapkan, yang itu tidak mungkin untuk difasilitasi oleh orang tua. Contoh, satu misalnya, anak butuh terapi, sedangkan sekolahnya mungkin full day, sehingga dia nggak bisa pulang sekolah langsung ikut terapi, ya. Atau untuk membuat IEP itu perlu tambahan biaya. Kemudian biasanya sekolah juga akan meminta shadow teacher untuk mendampingi, ya. Kalau semua ini menurut orang tua tidak inline, ya, tidak pada akhirnya tidak mencapai tujuan pendidikan, orang tua boleh juga untuk mengatakan, "Saya tidak akan menyekolahkan anak saya akan mendidik di rumah dengan pendidikan homeschooling." Boleh. Di Indonesia kita sudah kenal namanya homeschooling, dan homeschooling itu ada 2 macam ya, Bapak dan Ibu. Yang satu homeschooling, di mana homeschooling yang ini itu dia akan mengacu pada program pendidikan Diknas. Jadi pembelajarannya akan hampir sama dengan pembelajaran Dikmas, tetapi disesuaikan dengan kondisi anak. Dan pada akhirnya nanti anak akan mengikuti ujian, paket A, paket B, paket C, ketika memang dia sudah siap untuk ujian. Ada satu lagi homeschooling yang namanya unschooling. Unschooling tidak mengacu kepada program pendidikan yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, tapi membuat kurikulum sendiri. Boleh. Dalam tanda kutip, tentu saja alasannya perlu kuat. Kenapa anak ini memilih unschooling, bukan homeschooling atau sekolah reguler. Kita belum sampai ke sana, tapi akan sampai satu masa di mana ketika pendidikan itu sudah menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, maka orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya bisa kena sanksi hukum. Kalau di luar negeri sudah, ya, terutama di Swedia, di mana pendidikan di sana sudah sangat maju. Oke. Iya, nggak apa-apa Bu Dian, silahkan. Nanti kalau yang depan-depan juga bisa insya Allah dilihat di rekamannya, off cam beliau. Baik, ya kita sudah bicara tentang, jenis pendidikan tadi untuk ABK. Yang pertama adalah dia mengikuti program pendidikan reguler seperti biasa, ya. Karena dia tidak punya, kendala untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ini anak ABK yang tipis banget mungkin masalahnya ya, gitu. Atau dia sudah terbantu dengan kondisi tertentu, misalnya tunarungu kemudian dia menggunakan alat bantu dengar. Sehingga semua pembicaraan guru atau yang lainnya yang perlu untuk diterima dengan audio sudah selesai. Oke, no problem. Kemudian ada
anak ABK yang borderline. Jadi mereka punya sedikit masalah dibandingkan dengan anak-anak yang reguler. Nah, di sini orang tua bisa, melakukan negosiasi dengan sekolah untuk diberi kesempatan. Tentu saja ada konsekuensi yang orang tua perlu tanggung dan sekolah juga tanggung, ya. Dan yang ketiga adalah yang di bawah borderline, anak yang perlu perhatian lebih, ya, yang tidak tidak dengan mudah mengikuti pembelajaran. Tidak dengan mudah juga walaupun sudah disediakan shadow teacher, masih kesulitan untuk bisa sama dengan teman-temannya. Nah, mereka yang ini biasanya akan ditawarkan IEP, Individual Education Plan. Kurikulum yang khusus dibuat hanya untuk anak ini saja. Kemudian shadow teacher akan wajib. Kalau yang tipe yang kedua tadi, yang borderline tadi bisa iya bisa enggak gitu. Tapi kalau yang di bawah borderline biasanya kalau sekolah pertama yang jadi ukuran adalah IQ. IQ-nya di bawah 70 gitu. 70 itu masih borderline. Di bawah 70 nah ini sudah mulai pertimbangan. Nah, ini biasanya pilihannya adalah homeschooling, unschooling atau sekolah dengan IEP khusus. Akan bagus kalau sekolah yang bersangkutan punya fasilitas untuk bisa membantu anak-anak yang, kondisinya di bawah borderline itu untuk meningkat ke sejajar dengan borderline. Contoh misalnya, mereka punya terapi, apa namanya, remedial ya, kalau pembelajaran. Mereka punya terapi okupasi, mereka punya terapi fisioterapi, mereka punya, terapi wicara dan lain sebagainya, yang semua itu dibutuhkan anak untuk membuat dia masuk ke kategori borderline. Tapi orang tua juga boleh mengambil anak untuk unschooling atau homeschooling, boleh. Hanya tadi saya pesan bahwa ini perlu punya acuan yang jelas, arahan yang jelas, kemudian program yang jelas. Pertama supaya kalau pada saatnya nanti kita masuk ke pembelajaran yang lebih tertata, kita tidak menyalahi hukum. Yang kedua tentu saja tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memilihkan pendidikan dan mengarahkan anak itu, kita bisa lakukan monitoring bahwa ada perkembangan yang dia capai. Itu. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah, sekolah itu patokannya pasti akademis? Kalau kita berbicara tentang sekolah reguler, itu pada umumnya begitu, Bu. Tapi kalau kita berbicara tentang sekolah khusus, sekarang banyak sekolah khusus ya, itu, termasuk SLB, SLB itu juga termasuk sekolah khusus, mereka biasanya mengutamakan kemandirian. Ya, jadi kalau SLB itu selain pembelajaran calistung, kemandirian itu jadi hal yang utama dalam materinya. Nah, jadi apa yang mau dipilih oleh anak? Yang mana? Kembali lagi orang tua. Pastikan orang tua memahami keinginan anak, kemampuan anak, kemudian ya orang tua juga boleh punya harapan, itu dicocokkan dengan keinginan kemampuan anak, kemudian cek lagi lembaganya, lembaga pendidikan yang dituju, apakah memang mampu bisa memfasilitasi kebutuhan anak untuk mendapat pendidikan tersebut. Oke, ini mungkin sudah menjawab ya sebagian pertanyaan yang, bertanya tentang mau milih homeschooling atau unschooling atau sekolah inklusi atau yang lainnya.
Oh, kalau sekolah inklusi ya? Beda sekolah inklusi dengan sekolah biasa. Sekolah inklusi itu menerima anak-anak yang istimewa untuk bersama-sama dengan anak reguler belajar bersama. Bedanya itu aja, gitu. Semuanya sama, gitu. Apakah, anak itu akan menggunakan IEP atau menggunakan kurikulum yang sama dengan teman-teman yang lain, itu bisa saja, gitu. Cuman bedanya hanya karena mereka menerima anak-anak dengan kondisi khusus, gitu. Tentu saja ada fasilitas khusus ya untuk anak tersebut ya, untuk bisa diterima. Nah, eee, ya untuk ujian kejar paket itu akan disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Kalau memang dia sudah siap, silahkan untuk mengikuti ujian paket. Kalau menurut saya, pendapat saya sih tidak masalah dengan usia anak untuk ujian paket. Karena kan kalau untuk ABK itu titik beratnya adalah kemandirian. Sehingga ijazah itu sebenarnya hanya pelengkap, bukan hal utama. Beda kalau anak-anak reguler ya, mereka, mungkin memerlukan ijazah itu untuk mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu akan beda lagi sih. Oke, ada pertanyaan? Bu Asri ada yang mau ditanyakan? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibunda tahu aja sih mau nanya. Apa dong? Ya, apa tadi? Oh iya, program unschooling itu apa butuh pihak ketiga atau bagaimana, Bun? Sebetulnya pihak ketiga itu sama dengan anak-anak reguler Bu. Kita memilih sekolah itu pihak ketiga juga. Kalau orang tua meyakini bahwa dia sudah mampu dan memiliki program khusus untuk anaknya, nggak perlu pakai pihak ketiga. Saya punya teman, di Semarang, guru di sekolah Semarang ya, guru SMK, itu anaknya nggak ada yang sekolah reguler, dan dia membuat program pendidikan untuk anaknya sendiri. Karena dia sebagai guru dia paham nih, kebutuhan anaknya, kelebihan anaknya, masalah anaknya, jadi dia sama sekali nggak perlu bantuan orang untuk membuat kurikulum. Tapi kalau untuk kegiatannya masih bisa diikut sertakan dengan homeschooling kah, Bu? Atau bagaimana gitu? Ah, kalau dia jadi gini, kalau unschooling itu betul-betul dia nggak connect dengan lembaga homeschooling, Bu. Hmm. Kan sekarang banyak nih ya homeschooling-homeschooling di sana ya, gitu. Hmm. Selama dia masih belajar dengan kurikulum homeschooling itu sekolah itu pasti punya target. Target untuk ujiannya, bener nggak? Iya sih, kemarin kan sempat ngobrol juga sama temen terkait ke apa namanya ke depannya gitu ya untuk Abang. Dibilangnya sih coba cari PKBM gitu untuk kejar paketnya seperti itu. Cuman kan kita masih bingung gitu loh Bun untuk Abang ke depannya itu. Nah, kalau Menetapkan untuk tidak lanjut ke apa sekolah formal tuh iya, tapi untuk apa untuk ke homeschooling apa PKBM unschooling PKBM itu kita masih milah-milah mending kalau milah-milah belum ada. biar negatif Mas, positifnya gitu. gitu. PKBM itu adalah lembaga yang menaungi mereka yang perlu belajar tanpa melewati pendidikan formal. Nah, jadi PKBM itu bukan hanya paket, tapi banyak kejuruan juga di sana. Misalnya pertukangan, menjahit dan lain sebagainya. PKBM itu kan singkatan dari pusat eh, ke, Kegiatan belajar mengajar. nah, iya. Jadi banyak sekali yang ada di sana, Bu. Gitu. Nah, kita bisa aja tidak ikut PKBM. Hanya pada detik terakhir anak mau ikut ujian. Kita baru ikutin PKBM, itu bisa gitu. Tapi selama dia tidak mengikuti PKBM, anak perlu punya tracking dia belajar apa aja. Jadi gini, eh, ada anak yang untuk anak yang lambat belajar ya. Anak yang lambat belajar itu kemampuan mereka untuk menyelesaikan 1 tahun pembelajaran di sekolah reguler itu bisa sampai 3 tahun.
Jadi pelajaran kelas 1 dia baru selesai di kelas 4. Kelas 2 dia baru selesai di kelas 6. Iya betul. Nah, jadi kalau dia ikut PKBM yang homeschooling, maka pada saat dia kelas 5, dia sudah ikut ujian di mana dia akan mengerjakan pelajaran yang setara dengan kelas 6 SD karena dia ujian SD kan, paket A. Iya. Sedangkan dia belum mampu. Dia baru menguasai pelajaran kelas 2. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah anak-anaknya akan dibantu. Entah mereka dikasih bocoran soal, entah mereka akan didampingi untuk mengerjakan jawaban 1A, jawaban 2B, dan lain sebagainya. Atau bahkan malah ada yang dibantu untuk mengerjakan. Ya nggak apa-apa juga sih, maksud saya itu kan pilihan orang tua ya. Saya ngomong jujurnya seperti itu gitu loh. Di satu sisi sebetulnya anak-anak nih belum siap karena mereka baru kelas 2 SD. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke orang tua, seberapa pentingkah ijazah itu untuk anak-anak ini? Kalau memang itu penting banget, ya itu sudah sesuatu yang umum ya dalam tanda kutip ya. Akhirnya mengerjakan jalur singkat seperti itu, ya silahkan gitu. Karena kalau mau ditunggu juga ya berarti umur 18 ya, mereka baru lulus SD ya, Mhm. tuh. Apakah umur 18 itu memang patut ditunggu atau tidak? Patut ditunggu itu dalam artian gini, mungkin dia contoh misalnya, dia adalah seorang pelukis, anak ini. Lukisannya udah banyak nih, gitu. Tanpa ijazah pun dia sudah menghasilkan uang. Jadi ketika dia umur 18, dia ujian SD, paket A, dia sebenarnya secara kemampuan yang lain sudah berkembang jauh. Dia hanya membutuhkan selembar kertas untuk menunjukkan bahwa selama masa sampai dengan dia ujian paket A, itu dia tidak berhenti belajar akademis. Dan demikian dia ada kesempatan untuk naik ke jenjang berikutnya. Ini yang dulu saya tidak pelajari bersama Aini. Ya. Saya berhentikan Aini di kelas 3 SD, saya ngambil unschooling dan saya stop. Kemudian saya sampai satu titik menyesal. Menyesal karena ternyata ada sekolah-sekolah yang menerima anak dengan segala kondisinya meskipun dia ya kemungkinan dibantu seperti itu karena kalau saya perhatikan ketika saya datang ke sekolah-sekolah yang level tinggi itu, mereka tidak tidak lebih baik juga dari Aini kemampuannya. Tapi Aini tidak bisa masuk ke sekolah itu, ke akademi itu, karena tidak punya lembaran-lembaran ijazah. Iya terkait ini Bun, kan kemarin Asli sempat ngikutin apa namanya eh vokasi abis apa kelulusan wisuda vokasi dan PP. iya yang di apa yang IVC itu punya apa di bawah Pak Dedi ya Pak Dedi Wahyudi Hmm. dan di situ memang anak-anaknya memang punya ijazah PKBM itu loh Bun, kejar paket gitu kan akhirnya mereka bisa mengikuti vokasi istilahnya kuliah lah ya gitu kan. Seperti itu dan kalau dilihat dari kemampuannya ya betul memang di bawah Aini masih bisa komunikasi dua arah terus ya banyak yang miss gitu loh kalau untuk masalah kemandiriannya gitu tapi kalau dilihat dari penghasilannya Masya Allah ya bisa sampai 15 juta per bulan itu wah amazing itu sih Masya Allah bisa gitu dan itu tuh memang dilakukan hal yang sederhana dulu gitu kalau kata Pak Dedi cuman ya itu kalau misalnya abang nggak ada ijazah kan ini Indonesia susah banget kalau nggak ada ijazah gitu loh seperti itu Bun. Ya, ya. Dan jadi kita kembali lagi ke awal tadi. Tujuan orang tua, tujuan pendidikan itu apa? Itu yang kita perlu betul-betul kuat pegang. Begitu kita sudah menentukan itu, maka kita betul-betul harus setia dengan tujuan itu. Jangan gini, ya udah deh anakku berhenti sekolah atau anakku kejar paket.
tapi kayaknya dia kok enak banget ya sekolah ya. Balik lagi baper Iya sih. gitu. Jadi ya oke mungkin kita sedikit ada ya namanya orang tua ya, lihat anaknya sana sama anak kita kok beda. Tapi kembali lagi, saya sudah memilih ini. Saya siap dengan tanggung jawab ini. Maka saya akan setia dengan apa yang saya kerjakan dan terus berjalan dengan apa yang saya pilih. Itu yang paling utama. Karena kalau kita udah baper, nanti anaknya juga kebawa. Oke, Jadi Bun. Terima kasih, Bun. Insya sama-sama. Allah. Makasih banyak pencerahannya, Bun. Jadi satu, ya tentukan dulu anaknya mau jadi apa, ya. Kemudian untuk sampai ke sana, itu dia perlu apa saja. Nah, memang ini sedikit, apa ya, perlu waktu untuk mengenali anak lebih jauh, perlu mengenali diri sebagai orang tua lebih jauh gitu kan. Sebenarnya kita punya kemampuan seberapa untuk anak-anak ini. Bu Nabila mangga ada yang mau disampaikan? Ya, jadi Assalamualaikum Bunda. Ya bentar Umi Kiki, Bu Nabila dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tertarik ya Bun sama masalah sekolah ini, terutama yang barusan dibahas gitu. Kebetulan anak saya juga sejak SMP, saya memilih homeschooling gitu. Karena saat SD itu saya lihat benar-benar kepontal-pontal gitu. Walaupun di rumah udah diajarin bisa, tapi nanti pas ujian itu memang ujiannya untuk anak reguler ya, tapi saya ingat gitu loh, ada soal-soal yang pas saya ajarin di rumah dia bisa, tapi begitu di sekolah kenapa jawabannya itu jadi salah gitu. Nah saat itu dia kan masih butuh terapi juga. Pikir saya kalau masuk SMP reguler belum, karena di Mataram ini nggak ada inklusi swasta ya. Di negeri kan muridnya sekitar 30-an sampai 40 lah. Terus harus ngejar terapi behaviornya. Jadi saya putusin lah cari untuk belajarnya itu homeschooling. Ya udah saya cari tahu dulu ke Diknas dulu gitu, minta informasi. Ya itu sampai akhirnya diarahkan untuk ke PKBM. Saya daftar di PKBM, saya minta Azmi untuk belajar mandiri gitu. Karena kalau di sana, di situ kalau nggak salah malam gitu ya, belajarnya tuh malam Bun. Karena Barengan sama kebanyakan, orang-orang yang iya, kerjaan kali ya? iya, kadang-kadang ada anak yang putus sekolah gitu, dia harus kerja siang hari gitu. Memang kebetulan yang di Mataram ini yang tempatnya layak itu saya malah belum nemu ya. Tapi karena saya emang udah niat untuk belajar mandiri, ya udah gitu. Nah, pas saat SMP itu benar-benar ngulang lagi, ngulang pelajaran SD-nya. Ya udah sampai ujian kejar paket, kebetulan pandemi, jadi ujiannya kan di rumah, gitu di rumah. Ya memang saya daftar PKBM, jadi setiap semester saya dapat soal gitu loh, dapat soal. Memang ya terserah aja, bukan dia murni yang ngerjakan gitu, dibantu gurunya juga, ya. Tapi saya mengambil satu benang merah gitu. Anak itu jadi teratur gitu loh. Dengan dia belajar dengan cara homeschooling itu, dia teratur, punya jam belajar walaupun tidak lama. Saat ujian ya dia tuh harus ujian gitu. Nanti liburan sekolah ya dia libur gitu kan. Jadi saya melihat tuh tetap ada seperti anak-anak yang lain sekolah. Nanti kalau dia mungkin kurang terlambat gitu ya, saya udah join gini sama guru yang ngajar gitu. Nanti tolong dia dikasih hukuman juga karena dia terlambat terlambat hadir bersama gurunya gitu kan.
Nah, dia menikmati gitu. Saya tanya nanti SMA karena dia tuh obsesinya besar gitu loh untuk punya ijazah gitu loh Bun. Karena SD kan dia sekolah Hmm. ini ya inklusif. Jadi udah saya lanjutin sampai dapat ijazah kejar paket B. Pas SMA saya tanya, karena dia bilang aku nggak mau kuliah. Mungkin dia ngerasain ya beratnya materi-materi itu. Dia mutusin sendiri, aku nggak mau kuliah. Oh ya sudah. Terus gimana? SMA masih, iya aku mau tetap belajar di rumah katanya gitu, nggak apa-apa. Ya udah, ya alhamdulillah. Walaupun kalau ditanya sekarang, memang saya nggak bisa berharap dia paham materi, apalagi kayak matematika. Walaupun soalnya sederhana loh Bun. Soalnya itu termasuk sederhana dibanding sekolah reguler. Tapi ya tetap aja berat gitu. Apalagi yang namanya bahasa Indonesia itu jabarannya itu panjang. Aduh bacaannya dia tuh sulit. Kalau untuk mengerti isi bacaan tuh sulit gitu. Cuma ya sudah, ini alhamdulillah mudah-mudahan nanti bulan depan ini lancar menyelesaikan kelas kelas 3 SMA-nya. Kan bulan depan nanti ini ujian akhir gitu. Saya sih nggak masalah itu ijazah kejar paket atau apa. Karena saya udah berprinsip sih anak saya ini kayaknya harus kerja pun nanti bukan ikut orang yang dia tidak tahu, orang itu tidak tahu dia gitu. Mungkin kalau dia ikut orang masih ikut keluarga lah atau teman gitu ya untuk belajar. Tapi saya lihatnya juga sulit ya Bun ya, sulit karena mood-nya gitu loh. Kalau lagi mau ngerjain. Kalau ikut orang kan nggak bisa kayak gitu gitu. Itu cuma pertimbangan saya ya karena waktu belajarnya dia pendek, akhirnya jadi sering ikut sama saya kemana-mana. Di situ dia malah banyak belajar gitu loh. Sekarang kalau belanja ke minimarket saya suruh turun, kalau nggak ngerti kembalian saya suruh video call gitu loh. Coba mana barangnya yang ini. Jadi saya nggak turun naik dari mobil gitu kan, dia yang turun coba video call nanti tunjukin ini gitu. Ya itu akhirnya belajarnya tuh lebih banyak dalam kehidupan keseharian. Kalau pelajaran akademik tuh sih kayaknya formalitas ya, formalitas saja jadinya gitu. Oke, Ya, gitu makasih Bu aja. sharingnya. Ya, Nah, ya kasih. dari sini Ibu Bapak bisa melihat ya contoh cerita tentang homeschooling. Jadi kalau homeschooling itu beda dengan sebenarnya sih apa ya? Sama sih sama gini. Kalau sekolah biasa itu ada kepala sekolah, ada guru. Benar ya? Ada administrasi. Oke. Sekolah homeschooling pun ada. Ada kepala sekolah, ada gurunya, dan ada administrasinya. Bu Nabila tadi banyak cerita, coba kalau didengarkan, beliau merangkap sebagai kepala sekolah dan juga administrasi karena beliau memperhatikan progres dari perkembangan putranya. Dalam hal ini untuk mengajarkan beliau bekerja sama dengan suatu PKBM. Artinya di sini PKBM ini yang mengambil alih untuk mengajarkan kepada anak dengan ibu juga terlibat untuk mengawasi. Nah, jadi bisa dilihat ya, Ibu dan Bapak, ini adalah salah satu contoh homeschooling. Homeschooling berhasil jika komponennya sama seperti sekolah biasa. Kalau orang tuanya tidak mampu bersikap sebagai kepala sekolah, tidak mampu untuk mengawal, memastikan bahwa anak ini mengalami progres perkembangan dari guru-guru yang bersama dia, homeschoolingnya nggak akan berhasil. Oke, ya. Tadi Ibu Nabila bekerja sama dengan salah satu lembaga. Kurikulum ada yang bikin. Kalau unschooling, kurikulum kita bikin sendiri. Karena nggak ada tuntunannya di Diknas. Homeschooling pun kalau kita masih mengacu, walaupun kita tidak bekerja sama dengan lembaga atau tidak menggunakan tenaga SDM untuk mengajar,
itu kita masih bisa ngacu ke kurikulum di Dinas Pendidikan. Kurikulum itu sekarang bebas ya, dengan adanya kurikulum Merdeka nih kita bisa akses semua pembelajaran setiap level kelas, apa yang perlu dicapai dan lain sebagainya, prokes, semuanya ada. Kita bisa dengan mudah, bahkan buku paket kita bisa download secara gratis. Oke, sampai sini oke ya. Kita tadi sudah dengar tentang bagaimana homeschooling. Nah, masih banyak pertanyaan bagaimana memilih sekolah yang pas untuk anak ABK. Apakah mereka lebih banyak prakteknya atau tidak? Ya, ABK sekali lagi macam-macam. Ya, ada yang hambatan penglihatan, tapi dia secara kecerdasan oke. Ada yang hambatan gerak, kecerdasannya oke, gitu. Jadi akan dilihat yang bisa dikembangkan adalah memfasilitasi dengan alat belajar, memfasilitasi dengan metode belajar. Kemudian adalah memfasilitasi dengan menghilangkan pembelajaran yang memang itu sulit untuk anak. Ya. Kecuali pembelajaran yang wajib. Jadi kayak tadi Bu Nabila bicara tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu termasuk 5 poin yang akan diujikan untuk UAN. Jadi nggak bisa diabaikan. Tapi kalau kayak bahasa daerah, menyanyi, menggambar, itu masih bisa kita hilangkan untuk tidak perlu dipelajari anak-anak yang ngambil homeschooling. Jadi sebenarnya homeschooling itu lebih santai karena pelajarannya lebih sedikit. Nah, tetapi kalau ditanya, gimana dengan praktek? Balik lagi Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Untuk anak yang sedang diawasi oleh kita ini untuk mencapai. Kalau dia mau jadi pengusaha, ya, seperti ini ada Umi Kiki nih ya. Putranya ini sudah terlibat dalam kegiatan toko berasnya. Maka kita kalau betul ya, kalau betul Umi Kiki berharap bahwa putranya ini akan melanjutkan toko berasnya, maka penitik beratan kita adalah bagaimana mempersiapkan anak ini bisa mengelola toko beras. Hitung-hitungan yang dipakai adalah hitungan bagaimana menimbang beras, ya, orang belanja kembaliannya berapa, kalau modalnya 100.000 harus dijual berapa, itu matematika yang dipakai. Bahasa Indonesia yang dipakai adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada pelanggan supaya pelanggan itu mau beli berasnya dia. Hal-hal seperti itu lebih penting daripada kita bicara tentang integral, ya, akar pangkat, eksponensial, dan lain sebagainya. Itu tidak lebih penting. Nah, jadi itu yang akan menentukan arah kita mau kemana. Oke. Kemudian, apakah ada prakteknya? Kembali lagi tergantung ABK-nya. Anak-anak yang di bawah rata-rata, ya, mereka lebih mudah kalau diberi kesempatan untuk mengulang. Nah, tadi Bu Nabila juga sudah bilang, sudah mengerjakan soal yang sama ya Bu ya, tapi kok nggak bisa ngejawab. Nah, kita perlu tahu tentang tahapan pembelajaran. Pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua, kita cek nih, informasinya ini masuk nggak ke pemahamannya dia. Yang ketiga, kita lakukan uji pada anak ini dengan bahan yang sama yang kita informasikan. Baru setelah itu kita lakukan berbagai macam situasi yang berbeda tapi masih kasus yang sama. Contoh misalnya, belajar tentang penambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Diajarkan sampai dia paham. Anak-anak beda-beda ya. Gitu. Jadi kalau untuk ABK itu, untuk ABK yang
mengalami lambat belajar itu biasanya minimal pengulangan 3 sampai dengan 5 kali. Jadi kalau kurang dari 3 sampai 5 kali, biasanya dia belum paham. Yang sama, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, terus sampai 3 atau 5 kali. Oke, udah dapat. Baru setelah itu kita berikan dia soal yang nggak ada jawabannya. 1 tambah 1 sama dengan titik, titik, titik. Dia bisa ngisi nggak? Oke. Yang ketiga, setelah itu kita ulangi lagi 1 tambah 1 sama dengan titik, titik, titik. Sama 3 sampai 5 kali. Ya, baru kita ubah 1 tambah titik, titik sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat semua, ini untuk konteks mengisi 1 tambah 1 sama dengan 2 dia sudah oke. Tapi jangan diganti dengan soal cerita. 1 telur ditambah 1 telur sama dengan berapa telur? 0 lagi. Ini hal yang beda lagi, kita mesti lakukan hal yang sama lagi. Ini untuk anak yang lambat belajar. Ya, oke. Nah, jadi kondisinya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi anaknya. Oke. Oke. Kepandaian itu sekarang dikenal ada 9. Ada kepandaian berbahasa, kepandaian olahraga ya, fisik ya. Kemudian keterampilan, musik, ada banyak hal, ada 9, saya lupa apa aja gitu. Jadi yang kepandaian akademis, intelektual itu hanya 1 dari 9. Nah, menurut saya melihat Tuhan itu adil. Dari 9 ini, 1 itu insya Allah bisa dikuasai oleh anak kita. Seberapa jauh kita bisa memfasilitasi mereka adalah tergantung seberapa jauh kita gigih untuk membuat anak ini menguasai tadi. Strategi yang kita pakai, kemudian tools mungkin yang kita pilih untuk membuat dia mengerti, kemudian bagaimana dengan aplikasi, modifikasi setelah anak mengerti intinya, itu adalah hal yang penting setelah dia mengerti. Nah, kalau saya lihat sebetulnya tiap anak itu mempunyai kebisaannya masing-masing. Gitu. Tapi karena kadangkala yang jadi standarnya kita adalah standar yang apa ya, yang baku di masyarakat bahwa anak yang pintar adalah anak yang sekolahnya ranking 1. Anak yang pintar adalah anak yang kalau disuruh orang tuanya mengerjakan segera. Anak yang pintar adalah yang ini. Akhirnya 8 kemandirian itu, kepandaian tadi itu hilang, kalah oleh yang 1. Yang dilihat dari akademisnya. Kita bisa lihat contoh misalnya siapa ya di tempat kita yang kayak ahli misalnya. Ya. Saya suka ngambil karena menurut saya ahli ini sesuatu yang luar biasa dalam keterbatasan dia yang banyak ya. Dia sudah IQ-nya di bawah rata-rata, secara fisik dia mengalami kekurangan, dia hanya punya jari 4 dan untuk kaki hanya sampai ke paha, kemudian dia tidak punya ayah sejak kecil, jadi banyak banget kendalanya. Tapi dia bisa bermain piano dengan sangat piawai hingga level internasional. Dia main piano bersama dengan Richard Clayderman. Ini salah satu pianis dunia. Anak kita pasti ada. Contoh saja ya. Saya misalnya, saya sejak kecil itu sangat tertarik dengan menggambar, tapi gambar yang saya suka itu adalah gambar orang. Muka orang. Kemudian membaca buku, saya tertarik dengan buku-buku autobiografi, ya.
dan lain sebagainya yang berbicara tentang kepribadian orang. Sekarang saya bekerja di area orang, berhubungan dengan anak-anak spesial, berhubungan dengan orang tua spesial, berhubungan dengan pendidikan spesial. Itu contohnya. Saya sempat mengambil pendidikan di ITS, Teknik Penyihatan. Tapi itu tidak segreget yang saya rasakan. Passion saya untuk mempelajari orang itu lebih besar. Coba perhatikan putra-putri ibu dan bapak. Ada pasti hal yang itu hampir setiap saat dikerjakan. Ini kata kuncinya ya, kalau mau nanya, mau tahu anak saya punya bakat dan minat di apa. Satu, perhatikan hal yang selalu menarik perhatiannya. Apakah itu mobil-mobilan, apakah itu masak-masakan, apakah itu ada anak yang seneng banget ngobrol. Saya ingat sama siapa? Pak Mario Teguh. Itu dia cerita waktu kecil dia senangnya ngumpulin temennya, dia ceramahin. Dari kecil, ternyata sampai gede dia jadi pembicara. Ya. Kemudian perhatikan dia kalau diberi kesempatan untuk apa yang jadi perhatiannya, itu dia cepet banget ngertinya. Dan kemudian tanpa diajari secara detail, dia bisa menguasai banyak hal. Contoh misalnya, ada anak yang kalau dengar lagu dia langsung joget. Gitu ya. Dia punya feeling sama musik. Tapi musik itu luas ya. Gitu. Tidak berarti kalau dia suka joget, terus kemudian dia dikasih piano, dia bisa main piano. Kalau anak yang joget itu, yang memang dia bakatnya nari, kita ajarin nari gitu, dia langsung cepet bisa. Luas banget badannya. Ini dia punya bakat nari. Ada anak yang begitu pegang piano, ada piano macam-macam ya sekarangnya mainan anak-anak, teng gitu, dia langsung inget. Diajarin lagu pendek do re mi fa sol, dia langsung ngikutin. Nah ini punya minat, punya bakat. Nah kalau sudah punya bakat, punya minat, ini yang lebih utama menurut saya untuk difasilitasi untuk anak-anak yang punya potensi untuk kesulitan mengikuti pembelajaran reguler. Oke, tadi ada pertanyaan, anaknya 9 Bunda. tahun. Ya, Umi Kiki, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tadi terlambat. Iya, Ada nggak apa-apa. Ini Bunda, Kiki itu kemarin setelah SDIT kan dia saya lihat kan hafalannya bisa ya ngikutin. Cuma kalau secara akademik memang kurang. Kemudian lulus SD kan saya masukin ke tahfiz tuh, SMP tahfiz. Nah di tahfiz ini ditawarin PKBM gitu untuk apa akademik gitu. Saya karena masih buta sama sekali PKBM ya udah saya daftar gitu kan Bu, ikut gitu. Tapi setelah saya ikutin 1 semester itu kayak hanya formalitas gitu. Buat apa sih gitu. Akhirnya saya kok buat Kiki aja saya aja malah yang pusing kan akhirnya saya ngerjain soalnya. Akhirnya hanya formalitas saja untuk mendapatkan nilai setiap semester untuk akhirnya nanti dapat ijazah gitu, tapi anak saya itu nggak dapat apa-apa gitu, seolah-olah gitu. Akhirnya udahlah saya putuskan untuk kayaknya nggak usah deh gitu kan. Kebetulan juga saya kenal sama foundernya Homeschooling Keluarga Muslim Indonesia, Pak Muhammad Ridho. Itu kan dia S3 dokter ya Bu ya. Terus anaknya 7 itu satu pun nggak ada di sekolahin. Padahal nggak ada yang ABK. Semuanya anak reguler. Jadi saya juga bingung gitu kan waktu itu. Kenapa ya gitu. Akhirnya dia kayak anak yang pertama ini kok bakatnya IT gitu kan. Ya sudah kamu belajar apa yang jadi minat kamu, difasilitasi, didukung. Ya mungkin kalau untuk ijazahnya karena homeschoolingnya itu di rumah sama orang tuanya, untuk pelajaran yang orang tuanya nggak mampu kan, orang tua misalnya bisanya pinternya matematika misalnya, untuk bahasa Inggrisnya dia panggilkan guru
untuk bahasa Inggris gitu kan. Ini apa gitu. Akhirnya anak yang ini, anak saya yang nomor 2 aja 5 tahun belum bisa baca, belum bisa ini Bu, ya biarin aja kan masing-masing anak perkembangannya nggak sama dari 7 anak ini gitu kan. Saya juga ya kagum juga ininya gitu kan Bu. Jadi nggak dipaksa-paksa gimana-gimana ini anak ikutin ininya saja, tapi yang penting di dasarnya dulu di rumah itu sama orang tua gitu kan. Akhirnya disesuaikan dengan itu tadi bakat minatnya anaknya masing-masing. Nah, kemudian untuk ke arah kalau apa ya keterampilan hidup ya Bu ya. Kalau homeschooling, PKBM itu kan emang belajarnya juga bebas gitu ya, hanya seminggu sekali ini saya lihat setiap hari Minggu aja 2 jam. Mau datang, mau enggak, mau gimana, ntar ada soal juga dikasih tahu tuh tadi kayak kata Bu Ibu, nomor 1 A, nomor 2 B kayak gitu. Saya kan mah kata saya lebih baik buat apa ya dia belajar yang dia ini gitu Bu. Makanya kata saya apa pelajaran kehidupan gitu ya. Kata saya misalnya di Tafis itu diajak kemana gitu kan tentang oh ini loh kalau tuh beternak itu kayak gini nih gitu. Berkebun begini, kalau dagang begini, pokoknya mulai dikenalkan gitu, dikenalkan apa sih untuk kemandirian gitu ya. Tapi kan masih batas hanya masih mengenal gitu. Nah maksud saya, jadi karena ini kan saya terlanjur masuk, tapi saya nggak mau ngelanjutin gitu Bu PKBM ini. Kemudian si ini anak mungkin jenuh ya dengan di sekolah Tafis itu kan hanya ya emang intinya kan ngapalin ya Bu ya. Ini kan dia nggak mau nginep, nggak mau yang apa pesantren mondoknya ya apa sih boarding school ya. Dia hanya full day. Akhirnya ya udah full day gitu kan. Dia ada kegiatan macam-macam kan di situ gitu. Kebetulan kan ada renang, ada memanah, ada futsal, kayak gitu tuh kan. Tapi mungkin dia jenuh karena di SD itu kan temennya banyak ya. Habis itu kegiatannya juga ini akhirnya kebetulan sakit lama kemarin, habis itu juga liburan, ini nggak mau lagi masuk tuh Bunda. Makanya gimana ya saya bilang gitu kan. Ya udah kalau di rumah kan sama saya masih belajar calistung ya, masih calistung karena dia kan saya apa yang mengulang-ulang kan masih mengulang-ulang tapi alhamdulillah ada progresnya itu ada kan ada catatan ininya itu dia udah dulunya kalau apa itu kan susah ya dia itu ngucapin yang bunyi-bunyi gitu itu kan ini nah diulang-ulang terus kan sama saya sendiri yang megang kalau inilah kalau sama ayahnya ya kegiatan setiap kayak sholat 5 waktu ke masjid diajak dengerin apa kalau ada kajian kayak gitu aja Bu gitu sama dia suka bersepeda ya udah minta dibeliin sepeda, saya beliin sepeda, dia olahraga sepeda untuk karena dia kan anaknya apa tenaganya ini ya gitu. Habis itu untuk untuk program yang terarahnya itu Bunda gimana ya baiknya gitu. Ya, saya paham Umi Kiki. Jadi Ya, gini, terima kasih. pertama sekali lagi saya ingatkan lagi ketika kita mau memilih, kita perlu melakukan pengumpulan data yang banyak. Supaya begitu kita jebur, itu kita nggak nyesel. 1. Terus yang kedua, kalau memang kita belum paham, sebaiknya bertanya. Karena itu akan membuat lebih banyak hal yang terbuka di wawasan kita. Kemudian yang ketiga, seperti tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu merupakan proses perubahan dari anak. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Umi Kiki dan mungkin ini juga bisa bagi pembelajaran buat Bapak dan Ibu semua ya. Bahwa pembelajaran itu kalau kita sekarang itu lebih banyak larinya untuk pendidikan reguler itu ngelihat raport ya. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar raport, tapi juga ada karakter yang ditanamkan di situ. Ya. Iya. Termasuk karakter misalnya dia mempunyai value, mengerti tentang nilai-nilai kehidupan yang dia anut. Untuk beberapa anak ketika dia ikut ujian terus jawabannya dibisikin, itu mungkin akan mengacaukan value yang kita sudah tanamkan ke mereka. Ya. Nah, sekali lagi nomor 1 adalah orang tua perlu cek
bagaimana lembaga tersebut apakah sejalan tidak dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Kalau sejalan oke, terus aja nggak apa-apa gitu. Nah, apakah akan berhenti di tengah jalan? Nggak apa-apa juga. Sekarang ini kondisinya sudah bebas, tidak seperti dulu. Kalau homeschooling mau masuk ke sekolah reguler, dulu mungkin agak kesulitan. Kenapa kesulitannya? Karena waktu ujiannya beda. Saya ingat anak saya yang kedua kan ikut homeschooling juga, anak reguler. Jadi mereka ujian ketika anak lain tuh sudah selesai ujian, anak reguler. Kemudian hasil pengumuman mereka itu setelah anak lain sudah keluar. Sehingga mereka tidak bisa atau terhambat untuk mendaftar ke sekolah berikutnya karena hasil ujiannya itu belum keluar. Di saat sekolah lain tuh sudah menutup pendaftaran. Itu dulu gitu. Nah, jadi dulu saya membuat komitmen sama sekolahnya, anak saya daftarkan dengan perjanjian kalau nanti hasil UAN-nya dia jelek, dia tidak naik, dia tidak lulus, maka kewajiban saya untuk tidak meneruskan anak saya sekolah di situ. Tapi sekarang udah enggak. Jadi bareng antara homeschooling sama paket sama sekolah reguler tuh ujiannya sama. Gitu. Jadi bisa habis dari situ langsung barengan mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya bisa, no problem gitu. Jadi kalau misalnya sekarang si abang mau berhenti dari homeschooling, nggak apa-apa. Nanti mau pindah lagi homeschooling, nggak apa-apa. Cuman biasanya karena homeschooling itu mereka penilaiannya tidak pakai raport ya, tapi berdasarkan UAN, maka biasanya pindahnya itu di akhir jenjang pendidikan. Jadi kalau dari homeschooling kelas 6, kelas 5, mereka mau masuk SD kelas 5 nggak bisa. Mereka harus nunggu sampai kelas 6 untuk bisa ikut di SMP-nya. Gitu. Karena mereka nggak punya raport. Raport mereka hanya UAN aja. Gitu. Nah, beda kalau ikut PKBM. Itu tadi kalau unschooling. Kalau PKBM mereka punya raport kayak sekolah biasa tadi. Jadi mereka punya bisa dibawa berkasnya, tapi kadang-kala juga ya kembali lagi tergantung sekolah yang dituju. Jadi memang perlu betul-betul orang tua untuk bertanya dengan jelas sekolah apa yang dituju sama anak ya itu. Nah, apakah dilanjutkan atau tidak? Menurut saya kembali lagi nomor satu tuh anak itu ketika belajar tuh mesti happy. Saya sedikit cerita ya, baru beberapa hari yang lalu saya pegang anak umur 11 tahun. Itu sepertinya kalau saya duga, karena saya kan nggak megang dia dari kecil ya, saya hanya beberapa hari bersama dia. Saya lihat dia pernah punya cerita tidak enak ketika dia belajar. Mungkin dipaksa atau seperti apa sehingga begitu saya keluarkan pembelajaran, itu dia langsung mukanya berubah. Kemudian dia ngerjakan asal-asalan, coret-coret, halaman tuh dicoret-coret. Bahkan untuk mewarnai, dia tidak ingin mewarnai. Nah, tapi kalau saya lakukan dengan happy, saya gunakan lagu sembarang gitu ya. Yang penting ada intonasinya, ada lagunya, dan dia mengikuti itu dengan senang, cepet banget gitu. Seperti contoh untuk pengenalan anggota tubuh, saya pakai kepala, pundak, lutut kaki, itu cepat. Dan hari berikutnya ketika ketemu saya, dia menggumamkan suara, dia pronunciation-nya, pengucapan katanya tidak cukup jelas. Dia mengucapkan kata-kata yang saya sebenarnya ini ngomong apa gitu ya. Terus saya tanya sama pengasuhnya, yang dampingi dia pengasuhnya, "Mbak, ngomong apa?" "Oh, itu Bun nyanyi." Udah hafal dia, kepala, pundak, lutut kaki gitu. Tapi kalau saya sodorkan gambar mana kepala, mana kaki, coret-coret sama dia. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol nih sama ada seorang bapak. Dia bilang, "Iya Bu ya,
kita belajar bahasa Inggris tuh coba dari TK, ada beberapa TK yang bilingual ya, sampai dengan SMA. Berapa tahun tuh belajar bahasa Inggris. Tapi begitu keluar, ya, cari pekerjaan, ngelamar pekerjaan, ditanya berbahasa Inggris, langsung menciut. Merasa semua pembelajaran bahasa Inggris yang dia pelajari itu tidak bisa dipakai di situ. Ini kan menunjukkan bahwa pada saat kita sedang belajar sebenarnya kita nggak happy, sehingga nggak ada memori kita tentang bahasa Inggris itu. Coba bayangin, khusus bahasa Inggris tuh setahun 2 tahun kan mereka udah nyerocos pinter lah bahasa Inggris gitu. Ini kita berapa tahun, kok nggak ada yang nempel. Nah, jadi pertama pastikan anak itu happy. Dia Ya, happy kalau dia tidak ada paksaan. Gitu. mm-mm. Ya. Bi- Ini untuk anak-anak yang dengan penanganan khusus seperti disleksia, speech delay, itu kembali lagi pada saat asesmen di sekolah, apakah sekolahnya menerima atau tidak. Ketika menerima, apakah mereka bersedia untuk mengerti konsekuensinya. Jangan sampai anak sudah sekolah bertahun-tahun, kita tidak melihat progres yang berarti dari hari pertama dia sekolah sampai dengan hari terakhir kita asesmen. Saya banyak menemukan anak-anak begitu, jadi mereka diterima tapi hanya sebagai pengisi kursi yang di sudut. Ngisi kuota. Kelas 1 TK dia pelajarannya begitu masuk mewarnai, kelas 2 mewarnai, kelas 3 mewarnai, kelas 4 mewarnai, sampai kelas 6 dia mewarnai. Dan yang diwarnai itu sama. Itu buat saya betul-betul tidak memberi kesempatan anak untuk berproses berkembang. Sebentar, ini yang tadi ada pertanyaan, saya lewat-lewatin terus sebentar ya. Oke. Eh, Ini kelas 2 SD, 9 tahun lebih. Saat ini bersekolah di SD inklusi, tapi semua muridnya ABK. Oke. Dan saya lihat kemampuan anak saya di atas teman-temannya ya, teman-temannya. Yang saya lihat anak saya jadi nungguin teman-temannya menyelesaikan tugas dan potensi anak jadi kurang berkembang. Ada keinginan anak untuk sekolah, pindah sekolah. Apa yang perlu saya pertimbangkan atau persiapkan untuk memindahkan anak ke sekolah lain? Oke. Tadi saya sudah remind lagi bahwa tujuan kita menyekolahkan anak adalah anak mengalami perubahan. Kalau anak tidak mengalami perubahan, maka kita perlu pertanyakan apa proses pembelajaran yang dinikmati oleh anak tersebut di sekolah. Kalau saya, ya, saya biasanya pakai 2 tahun untuk cek. Kalau 2 tahun perkembangannya nggak signifikan, saya pindahkan anak saya. Nah, untuk ngeceknya itu harus pasti before sama afternya. Sebelumnya dia bisa apa, sekarang dia sudah bisa apa. Supaya kita juga tidak mendenial, mengabaikan bahwa ternyata di sekolah itu anak itu ada perubahan. Ada, tapi tidak seperti yang seharusnya dia capai selama 2 tahun. Nah, itu sudah cukup menjadi pertimbangan kita. Apakah perlu psikolog? Ya, mungkin itu bisa dijadikan lebih kuat ya untuk memastikan anak ini perlu pindah atau tidak. Tapi sebetulnya cukup dengan kita melihat hasil workbook apa ya, tugas pelajaran yang dia kerjakan, bagaimana perkembangannya. Kalau yang paling lambat sekali tadi saya sampaikan bahwa pelajaran kelas 1 itu bisa diselesaikan kelas 3. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu ada berapa semester? 6 semester ya. 6 semester katakanlah di buku paket itu ada 8 bab. Berarti paling tidak 1 semester dia menguasai 1 bab. Kalau 1 bab saja dia tidak bisa kuasai,
itu, maka ini akan jadi potensi bahwa sebetulnya sekolah tersebut tidak cukup mampu untuk memfasilitasi anak itu berkembang. Itu mungkin, yang saya bisa jawab. Oke, ini banyak bicara tentang emosi. Emosi itu terjadi ada 2 hal. Memang anak pada tahapan belum mampu menguasai emosinya. Jadi, matang secara emosi itu biasanya usia 4 tahun, ya. 2 tahun dia sudah mulai kelihatan, kemampuan untuk menguasai emosi, 4 tahun biasanya dia sudah matang, ya, 4, 5 tahun, paling tidak SD lah, itu dia sudah bisa, mengelola emosinya dengan baik. Anak SD udah nggak sepantasnya kalau minta sesuatu gulung-gulung, marah-marah, gitu ya. Itu sudah, bukan bukan ininya lagi, apa namanya, caranya dia untuk meminta. Anak SD sudah waktunya untuk melakukan negosiasi, menyampaikan apa yang dia inginkan, kalau tidak boleh kenapa, dan lain sebagainya, ya. Harusnya begitu. Secara secara apa namanya, tumbuh kembangnya begitu. Nah, bisa jadi anak yang sampai dengan, usia yang melebihi itu belum maksimal tumbuh kembangnya, secara emosi dia belum selesai. Kedua adalah kemungkinan karena dia tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan emosinya. Nah, ini berhubungan dengan pengasuhan, ya. Terutama untuk anak-anak yang spesial. Seringkali kita tidak tega untuk mengatakan tidak pada dia dan akhirnya, "Ya udah ya udah ya udah. Ya boleh 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 boleh." Nah, ini yang di kepala mereka akan memahami bahwa, "Oh, kalau aku sudah merengek, saya pasti dapat nih. Ya udah, boleh 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 boleh." Ini, kali ini dia dapat, besok dia akan coba lagi, lusa dia akan coba lagi, dan begitu kita hentikan, kita coba hentikan, dia akan meningkatkan, kita hentikan dengan tidak segera mengatakan, "Iya, boleh," maka dia akan meningkatkan tekanannya dia untuk meminta. Bukan hanya sekedar berteriak, maka akan ada aksi yang lain. Mendorong, menjambak, menarik, merobek, oke. Oh, ternyata kalau gini boleh nih, dapat juga. Saya coba lagi. Kok udah saya marah, udah saya robek, udah saya, tarik, udah saya jambak, ternyata nggak dapat, tingkatkan lagi. Maka dia akan terus meningkatkan emosinya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi penting untuk ya dan tidak itu secara jelas. Do and don't itu pelajaran TK. 2 sampai dengan 4 tahun mereka sudah perlu tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan secara jelas, tegas. Nah, ini sebetulnya yang saya lihat kebanyakan masalah emosi adalah seperti itu. Jadi dia memang belum mampu, belum mencapai sana perkembangannya, atau sebetulnya dia sudah mampu, tapi tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Penanganannya akan beda. Yang tidak mampu dia akan difasilitasi untuk mampu mengelola emosinya. Yang tidak diberi kesempatan untuk mengelola emosinya, maka perilakunya adalah kita memberi kesempatan dia, memfasilitasi dia untuk mengelola emosinya. Apa yang dilakukan? Pelajaran emosi. Pertama, kita perlu mengenalkan emosi itu apa. Kenapa dia punya emosi itu? Bagaimana dia mengatasi emosi itu? Dan lain sebagainya. Oke?
masalah emosi ini kadang-kadang menjadi suatu titik yang cukup berat untuk menjadi penentu anak itu diterima di sekolah. Padahal dia sebenarnya oke-oke aja, pelajarannya oke, kemampuan bertemannya dia bagus, apa bagus, tapi begitu nyentok masalah emosi, maka ini menjadi kata penentu anak tidak diterima di sekolah. Kasihan. Oke, tentang pendidikan seks. Pendidikan seks itu sebenarnya dimulai dari awal banget, Bu. Dari ketika dia masih bayi ya, gitu. Kita sudah lihat bahwa bajunya laki-laki sama baju perempuan beda. Itu sudah mulai mengajarkan pada dia bahwa kalau perempuan bajunya begini, laki-laki bajunya begini. Kemudian pampers saja beda loh, pampers laki-laki sama perempuan, ya. Ketebalannya kalau laki-laki itu di depan, kalau yang perempuan di belakang. Tuh. Terus makin besar mereka akan tahu mana bapak dan ibu, mana laki-laki dan perempuan, mana cantik dan ganteng. Itu sudah dari awal banget. Jadi jangan pernah menunda masalah pendidikan seks ini menunggu sampai anak besar. Saya biasanya mengenalkan dengan lingkaran sosial. Sering ingat nggak ya? Saya udah lama nggak ngangkat itu. Ya, lingkaran sosial adalah area-area yang bulatan-bulatan ya, saya bikin. Ada yang warna putih, saya ngambilnya tuh warna lampu lalu lintas supaya gampang. Merah, kuning, hijau gitu. Putih yang di tengah adalah area untuk dirinya. Kemudian hijau adalah keluarga inti, bapak, ibu, kakak, adik. Kemudian yang warna kuning adalah keluarga besar atau orang yang biasa berinteraksi dengan dirinya walaupun tidak ada hubungan saudara, terutama yang serumah. Ya. Misalnya kayak mbak, sopir gitu ya. Kemudian yang di luar lagi adalah orang asing yang jarang berinteraksi dengan dirinya. Gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh mereka ini bagian dari pendidikan seks sebetulnya. Apa yang mereka perlu lakukan. Kemudian pendidikan seks yang lain adalah toilet training. Toilet training itu pendidikan seks juga, gitu. Mana kamar mandi laki-laki, mana kamar mandi perempuan, ya. Gitu. Kalau laki-laki pakai urinoir, kalau perempuan pakai kloset, ya, pakai WC. Banyak hal, gitu. Jangan tunggu sampai anak menstruasi atau mimpi basah baru menjelaskan, karena itu sudah masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Oke. Kalau anak nangis untuk escape dari belajar, apa kita stop belajarnya atau harus tegas lanjut belajar? Tadi saya sudah cerita. Kalau dia menangis karena dia ada trauma, kita stop. Jangan diteruskan, karena itu akan membuat percuma dia belajar, nggak akan nyantol di kepalanya. Tapi kalau dia stop karena cari supaya dapat kemudahan untuk berhenti, tidak, tetap harus dikerjakan. Biasanya anak-anak ini alasannya satu, ke kamar mandi. Benar nggak sih, Bu? Kalau udah belajar mau pipis. Ya. Kita mesti lihat dia pipis beneran atau hanya alasan. Kalau dia sudah sering mengatakan mau pipis, kita stop juga. Karena dia sudah sampai ke limit batasnya dia merasakan tekanan. Jadi gini, ketika dia mau pipis bilang itu sebenarnya dia sedang membuka katupnya dia untuk mengurangi ketegangan supaya turun. Dia belajar lagi. Tegang lagi dia buka lagi. Tapi kalau dia sudah berkali-kali berarti ini tekanannya dia, stresnya dia untuk mempelajari itu sudah tinggi banget. Nah, kalau sudah begitu kita harus hentikan. Ya, karena jangan sampai lagi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak mau belajar. Bekal utama anak berkebutuhan khusus untuk siap masuk sekolah. Saya biasanya gampang, Bu. Saya ajak orang tua untuk ngelihat anaknya. Saya ajak orang tua untuk bersama saya mengasesmen anaknya. Saya tanya, Bu, anak di rumah udah bisa apa?
Kita tunjukkan 4 kriteria tumbuh kembang anak ya. Saya biasanya pakai Denver. Bahasa, sosial, motorik kasar, motorik halus. Kita plotting nih, anak ibu posisinya di mana? Udah bisa ini belum? Udah bisa ini belum? Dari situ orang tua akan tahu real anaknya sudah berkembang sampai usia berapa. Kalau anaknya masih usia 2 atau 3 tahun, saya akan bertanya pada orang tua, "Ibu, anak-anak yang lain, dia punya anak yang lain, atau pada umumnya anak usia 2 atau 3 tahun apakah sudah sepantasnya untuk duduk di SD?" Orang tua sendiri yang menjawab. Kalau misalnya orang tua mengatakan, "Enggak kok anak saya bisa." Boleh Bu, tapi mohon maaf sekolah kami tidak bisa atau kurang memfasilitasi untuk kondisi anak seperti anak Ibu. Silakan Ibu mencari sekolah lain yang lebih mampu. Karena kasihan Bu kalau sekolah di sini anaknya tidak akan berkembang seperti harapan Ibu. Titik. Tapi paling tidak orang tua sudah tahu. Jadi kalau kita belum apa-apa udah bilang bahwa anak Ibu tidak diterima, itu akan membuat orang tua merasa tersudutkan ya. Tapi akan jauh lebih mudah kalau orang tua yang memutuskan sendiri sebenarnya kemampuan anaknya seberapa. Udah jam 9, ada yang bertanya kah? Halo? Jangan-jangan ini pada tutup. Ya. Oke. Kalau mungkin sudah tidak ada, ini sebenarnya ada beberapa hal lagi ya. Siapa yang pertanyaannya belum terjawab? Ayo. Baiklah kalau begitu. Iya, Bu Bu, Dila. saya enggak kayaknya nanti nanya di grup WA boleh? Boleh, Cuman boleh. tentang tadi Ibu nyinggung tentang musik. Untuk anak yang ada kesulitan di materi reguler ya. Nanti saya tanya aja di situ. Ini lagi ribet si Kenza udah jamnya dia mau merem. Iya, makanya saya paham nih. Makanya ini semua mungkin ibunya sendiri yang udah kecapean karena seharian gitu kan, atau mungkin punya tugas yang lain. Mangga Bu. Halo Kenza. Iya Bu, hari ini tadi terakhir juga ulang tahun temennya dia, saya nyampe rumah udah lewat maghrib juga. Ya Paham, Bu, nanti paham. saya nulis aja ya. Iya. Saya Siap, pamit siap. duluan ya, makasih Bu Ya, Devi. mangga. Iya, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Bapak, ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti kita sambung aja di WA ya, biar kita juga lebih bisa TikTok gitu ya. Kalau ini kan saya ngomong aja, ngobrol tapi saya aja yang ngomong. Paham deh. Ya, baik. Saya hentikan sampai di sini. Kita jumpa lagi untuk pembahasan di dalam grup. Sebelum selesai saya juga ingin menyampaikan sedikit kepada Bapak dan Ibu. Kita akan ada kelas tentang piramida. Ya. Ini banyak permintaan dari para orang tua dan teman-teman untuk mengulang lagi tentang piramida yang menunjukkan tahapan-tahapan kesiapan belajar. Mungkin juga sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang kesiapan sekolah ya. Seperti itu supaya kita ada acuannya yang jelas yang mau kita kerjakan apa. Kemudian setelah itu saya menawarkan ini kepada para orang tua. Kalau memang ingin untuk mengetahui tentang bagaimana membuat kurikulum untuk anak-anak, saya nggak tahu kelas offline apa online ya. Ya, karena saya pikir itu cukup Offline aja. dibutuhkan. Offline ya. Online ada, Bu.
Kiki. Offline aja. Lama belajar, Bu. Iya. Iya. Emang enaknya kalau offline itu langsung nyambung ya. Kalau ini kan kadang-kadang mau nyambung juga gimana gitu ya, nggak kurang kinestetiknya tuh kurang dapet. Baik. Iya, jadi untuk bulan Maret kita akan ada kelas piramida untuk Bapak Ibu yang ingin mengulang silahkan gabung, dan kemudian juga ada kelas untuk pembuatan kurikulum ya. Itu yang kita akan fasilitasi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua. Ini mau foto tapi pada nutup ya. Jadi Bu Dila udah Terima kasih nggak Bunda ada. ilmunya. Iya. Makasih Bun, ini backgroundnya nggak bisa diganti soalnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Baik, selamat malam, assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Maaf ya kalau ada yang salah-salah ngomong. Makasih banyak Bunda Nilo. Sama-sama. Makasih banyak Bun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Tidur yang enak semua deh. Terima kasih ya Bun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.